Materi ini membahas tentang flowchart atau bagan alir. Namun sebelum kita ke materi, marilah kita memanjatkan doa untuk saudara kita yang ada di Palestina. Bismillah, ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu pada mereka yang berlaku kejam. Lindungilah dan selamatkanlah saudaraku di Palestina. Tabahkanlah hati mereka yang berjuang di jalan-Mu. Bahagiakanlah hidup mereka kelak atas darah yang tumpah, tangisan anak kecil, dan air mata para pejuang pembela Al-Aqsa. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur suatu program. Nah, flowchart ini menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian sebuah perangkat lunak. Pedoman-pedoman dalam membuat flowchart. Yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kedua, aktivitas yang digambarkan didefinisikan secara hati-hati dan harus dimengerti oleh pembaca flowchart. Ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Dan yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Terakhir, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar saja. Jenis-jenis flowchart. Yang pertama ada flowchart sistem, yang kedua ada flowchart skematik, kemudian ada flowchart proses, flowchart program, dan flowchart dokumen. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu jenis-jenis flowchart tersebut. Yang pertama, flowchart sistem. Flowchart sistem ini merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan oleh sistem secara keseluruhan dan akan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafis dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem secara menyeluruh. Gambar ini merupakan contoh dari penggambaran flowchart sistem, di mana flowchart sistem ini akan diawali dengan terminal poin atau simbol start dan diakhiri dengan simbol selesai. Beberapa simbol yang digunakan pada flowchart sistem ini tergantung dari kebutuhan alur data yang akan Anda gambarkan di dalam sistem secara keseluruhan, dan external entity juga kalau perlu bisa Anda tambahkan seperti pada gambar flowchart sistem. Flowchart kedua adalah flowchart paperwork atau flowchart dokumen. Kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian yang lain. Baik bagaimana alur form atau laporan ini diproses, dicatat, dan disimpan. Gambar ini akan menunjukkan contoh dari penggambaran flowchart paperwork atau flowchart dokumen, di mana akan terbagi di beberapa bagian yang tergambar di halaman ini, yang kemudian flowchart ini juga akan dimulai dengan simbol terminal point, yaitu menandakan di mana alur dari laporan itu akan dimulai dan selesainya di bagian mana. Flowchart ketiga adalah flowchart program. Flowchart program ini merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadinya pengkodean. Programmer menggunakan flowchart program ini untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer, sedangkan analisis menggunakan flowchart program ini untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu proses atau operasi. Ini merupakan contoh dari penggambaran flowchart program. Yang tampak di layar adalah contoh line script code atau susunan algoritma program yang kemudian akan dikonversikan menjadi flowchart.
Flowchart-nya akan menjadi seperti ini, yaitu ada gambar terminal point start dan juga akan diakhiri dengan end, di mana script code atau logika algoritma dalam proses pengkodean yang tadi akan dikonversikan menjadi sebuah alur yang digambarkan secara grafis dalam sebuah flowchart. Berikutnya adalah flowchart proses. Flowchart proses ini terdiri dari 5 simbol saja. Jadi flowchart proses ini agak berbeda dengan flowchart sebelumnya, yaitu di flowchart ini hanya menggunakan 5 simbol saja, yaitu simbol operasi, simbol perpindahan, simbol inspeksi, simbol penundaan, dan simbol penyimpanan atau file. Flowchart proses ini digunakan oleh perekayasa industrial dalam mempelajari dan mengembangkan proses-proses manufacturing. Dalam analisis sistem, flowchart ini digunakan secara efektif untuk menelusuri alur suatu laporan atau form. Contoh penggunaan simbol-simbol pada flowchart proses, yaitu akan ada kolom untuk rincian metodenya atau deskripsi dari pengerjaan suatu laporan, dan kemudian di kolom berikutnya akan ada namanya simbol atau akan dicantumkan 5 simbol sesuai dengan kebutuhan dari deskripsi pada kolom sebelumnya. Terakhir adalah flowchart skematik. Flowchart skematik digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan seorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart yang konvensional. Pemakaian gambar sebagai ganti dari simbol-simbol flowchart akan menghemat waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mempelajari simbol abstrak sebelum dapat mengerti flowchart.